Alhamdulillah, semua alhamdulillah, dulur Al-Fiktor. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk belajar dan mengalap berkah dari pengajian di Al-Fiktor. Baik, dulur Al-Fiktor, kali ini hari Selasa, seperti biasanya kita akan ngaji Panguripan bersama. Namun kali ini karena Romo Kiai Haji Muhammad Imam Hambali sedang ada uzur, maka akan digantikan langsung oleh beliau, yakni adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Ikhwan MSI MPDI. Baik, dulur Al-Fiktor, saya di sini bersama Mas Helmi Ansori akan menemani Anda, yang pastinya nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390. Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui live Instagram Radio Al-Fiktor dan aplikasi Radio Al-Fiktor di Play Store. Baik, dulur Al-Fiktor, kita akan sapa bersama beliau. Beliau sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Oh nggih, sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Alhamdulillah. 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 Walaupun sakit ya tetap harus bahagia. Sebagaimana yang panjenengan sampaikan sebelum-sebelumnya. Mungkin panjenengan sehat walafiat. Amin, keluarga amin. juga lancar semuanya. Amin. Amin. Nggih, matur suwun Mas Isya. Ya Iwan, mungkin ada informasi sebelum kita masuk ke topik pada hari ini, mungkin seputar jasa ataupun pondok pesantren pembangunannya. Nggih, alhamdulillah. Minggu yang lalu itu gedung tahfidz Atin 2 itu sudah ngedek lantai 4. Masya Allah, alhamdulillah. Dan itu semuanya juga berkat jariah Bapak Ibu. Makanya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan balasan yang terbaik buat panjenengan semuanya. Jadi sekarang sudah ngedek di lantai 4 itu. Makanya disampaikan terima kasih kepada donatur dasar, kemudian donatur kaleng surga, dan donatur untuk pondok pesantren yatim dan lain sebagainya. Insya Allah itu semua bermanfaat buat umat, bukan buat pengurus yayasan, bukan. Romo Yai itu selalu menyampaikan bahwa itu semuanya untuk umat. Makanya ketika pondok pesantren Al-Jihad itu maju dan berkembang, itu sebenarnya bukan yang untung bukan pengurusnya, tapi yang untung pasti umat sendiri. Ini karena ya semuanya untuk umat. Malah kalau dihitung-hitung coro matematika, pengurus itu ya rugi. Apalagi Romo Yai Imam Hambali, Masya Allah, tenaganya, pikirannya, waktunya, itu semuanya untuk umat. Ngurusi Al-Jihad sebegitu besarnya itu Masya Allah. Ini gue ndak ringan. Ujiannya berat, pikirannya juga berat. Sampai beliau hatinya itu ya semuanya memang betul-betul diinfakkan, diwakafkan untuk umat. Makanya beliau mudah-mudahan selalu sehat dan kita ini bisa selalu mendapat bimbingan beliau. Dan hari ini mohon maaf beliau tidak bisa menemani kita ngaji karena tindak ke Sumatera. Jadi waktu mau haji itu tindak Sumatera, ziarah ke kedua orang tua beliau, sekaligus juga melihat perkembangan pesantren, dan pulang haji beliau juga ke sana lagi. Bolak-balik. Nanti awal September juga umroh. Itu kalau sing nglakoni Mas Ishak gak kuat itu. Sudah bisa dipastikan. Bendino mijet jenenge. Masya Allah. Ya, jadi makanya orang itu ngapunten kalau kadang-kadang kan melihat enak tadi kiai, enak tadi ulama, di sawang itu enak.
sing nglakonin niku Masya Allah. Tapi ya namanya itu amanah kata beliau, makanya dilakoni nggih sambil dinikmati. Masya Allah. Nggih begitulah hidup nggih. Nggih. Baik, ya ikhwan, untuk hari ini kita Jangan kiai. Nggih, ben ono bedane. bedane. Mandat saking apa ilmu ngoten. Gus Hilmi itu yang salah itu. Iya. Untuk topik kali ini kita akan membahas mengenai pesan sahabat Ali karramallahu wajhahu. Nggih. Iya. Monggo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Mas Ishak, Gus Hilmi yang sangat kami hormati, kami muliakan, dan dulur semua jamaah pengajian Panguripan Radio El Victor yang dirahmati Allah. Di dalam kitab Nahjul Balaghah, di sana dikutip makalah dari Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu. Beliau itu ponakane Kanjeng Nabi, nggih mantune Kanjeng Nabi. Dan dari beliau melahirkan para habaib keturunan Rasulullah. Makanya beliau termasuk orang yang sangat mulia. Beliau pernah berpesan 6 hal di dalam kitab itu. Apa yang pertama? Da' sirroka bainal itsnain nafsika wa rabbik. Itu yang pertama. Biarkanlah rahasiamu itu hanya diketahui oleh 2 pihak. Siapa satu? Nafsika, dirimu sendiri, wa rabbika, dan Tuhanmu. Kula panjenengan ini dalam hidup pasti semua punya rahasia. Rahasia baik punya, rahasia yang gak apik ya duwe. Dan itu kata beliau Imam Ali karramallahu wajhahu, cukup dirimu dan Tuhanmu yang tahu. Misal kita semua punya amalan sholat malam misalnya. Ya sudah, yang tahu itu cukup kita dan Allah. Mboten usah kemudian dicerita-ceritano. Nanti jatuhnya itu riya. Kecuali nang keluargane dewi, to nggih. Karena memang itu perintahnya ku anfusakum wa ahlikum nar, kan begitu. Jadi kebaikan apapun yang sifatnya sunnah itu sebaiknya dirahasiakan. Yang tahu cukup, yang melakukan itu sama Allah. Oke, betul. Karena orang itu kalau bisa merahasiakan kebaikannya, ya iku lakoni wali nggih ngoten niku. Tapi nggih rada abot. Opane zaman sakniki, nggih Masya Allah. Wayah maca Quran tengah wengi selfie dhisik. Update status. Baca Quran nih. Masya Allah. Ziarah nang makam pundi, selfie update status. Kita lagi ke wali ini. Masya Allah. Sebenarnya bukan persoalan kita ini berkenan atau tidak, tapi untuk diri sendiri itu nek muncul sifat riya, sifat pamere, gak ketemu Gusti Allah. Ketemu niku mak lampir. Hati-hati nih, Masya Allah. Makanya Romo Yai Imam itu ngapunten, setiap memberikan manasik, apakah itu haji atau umroh, itu betul-betul hatinya ketika umroh haji itu semata-mata golek ridhani Allah. Sebab eman ado-ado bayare larang songko Indonesia ke Mekah Medina, iku nek gak ketemu Allah itu eman-eman.
niate pamer, niatnya sombong, macem-macem. Mboten ketemu Gusti Allah. Kan eman begitu. Sama kita ini ngelakoni sholat dalu, ngantuk-ngantuk dibelani wudu, dibelani sholat, dibelani baca Quran, tiba-tiba gak ketemu Gusti Allah. Kan eman-eman itu. Makanya kata beliau Imam Ali, cukup kalau kamu punya rahasia, yang tahu itu hanya dirimu dan Tuhanmu. Sama ketika kita ini punya rahasia yang gak baik. Misalnya kita pernah melakukan perbuatan dosa yang itu ketika diketahui orang itu menjadi satu hal yang gak baik. Itu wis simpen dhewe mawon. Jangan kemudian dicerita-ceritakan. Kadang-kadang ngapunten nggih, kula njenengan iki justru mlayu saka rahmate Gusti Allah. Nate nglakoni maksiat, pirangane taun ditutupi Gusti Allah. Lho ngono iku kadang diceritakno dhewe ya. Dibuka dhewe. Masya Allah. Lho kan enten ngoten Mas Isa. Nggih. Malah kadang-kadang gak wong liya anake sing diceritani. Nah, bapakmu biyen nom-noman iki ndawaprek. Mbandina iku mendem nak. Sawakmu tak pesen nih ojo sampe mendem kaya bapak. Lho. Itu koyok-koyok bener. Tapi itu salah itu. Salah itu. Salah. Allah itu sudah memberikan rahmat, nutupi aib supaya tobat. Kok malah dibongkar dewe. Apalagi nang anake. Akhirnya anaknya nanti ketika satu saat melu lakoni bapake, itu punya alasan pembenaran itu. Misalnya lho nggih, pernah diceritani ngono. Akhirnya anake nggih naudzubillah kemudian mendem apa narkoba macem-macem. Seneni karo bapake. Awakmu iku kan nate dikanani bapak, ojo sampai mendem. Lho lah iya, Pak. Aku mendem niki ana sing cak contoh. Sopo? Ya sampai akhirnya jadi pembenaran. Nggih, Masya Allah. Maka niku kula njenengan ojo sampai seneng bongkar aibnya sendiri. Sing wis pirang-pirang tahun biyen nate tinggal sholat aja dicerita-ceritakno. Ya Allah, kadang tinggal sholat awake tetep sehat, rumangsane gak dimurkai pangeran. Nah, aku iki tinggal sholat pirang-pirangane tahun ya sik urip, sik tetep sehat. Jadi koyok-koyok itu apa namanya? Ia meninggalkan sholat, iku gak nekakno bendune Gusti Allah. Padahal bisa jadi itu istidraj. Diluluh sama Allah. Makanya kalau memang aib kita yang berupa keburukan dan kemaksiatan itu ditutupi Allah, ya sudah. Itu betul-betul jadikan kesempatan untuk bertaubat, dijaga. Itu rahmati Allah itu. Ya Allah, kula njenengan iki untung dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Betul itu. Umat Kanjeng Nabi Musa sekali ngelakoni dosa, kongkon bunuh diri. Nah Allah, misal itu diberlakukan pada umat Kanjeng Nabi Muhammad, mungkin gak ono kabeh niku. Kana ham. Kabate akeh wong urip nang donya niki. Masya Allah. Makanya betul itu. Kebaikan apapun kalau itu nilainya kita ingin tetap utuh, disembunyikan. Yang tahu hanya kita dan Allah. Banyak wali yang begitu itu banyak. Koyok-koyok wonge biasa. Enggak punya derajat, status sosialnya juga enggak tinggi. Tapi dia kekasih Allah. Mengapa? Karena ia punya amalan yang dirahasiakan, yang tahu itu hanya dia dan Allah. Kula panjenengan urip iku kudu duwe amalan yang begitu. Jangan hanya yang biasa-biasa saja. Harus ada yang enggak biasa. Orang itu kalau ingin punya derajat di sisi Allah yang enggak biasa, ya amalannya harus yang tidak biasa. Dan monggo terserah, apakah itu dengan puasa, apakah dengan baca Al-Quran, apa sholat sunnah dan sebagainya, macam-macam. Atau mungkin sedekahnya.
Ya Allah, yang kita ceritakan sahabat Ali ini itu punya amalan yang sangat luar biasa. Imam Hasan putranya itu ketika di Madinah itu punya kebiasaan rumahnya itu dijadikan dapur umum. Siapapun tamu yang ziarah dari luar kota ataupun orang Madinah sendiri itu dijamu sama beliau. Makan pagi, siang, malam gratis. Karena tiap hari itu membelih anak onta. Tiap hari. Anak onta itu unta cilik. Itu yang datang orang Madinah sendiri, ada yang dari luar kota Madinah begitu. Pernah satu saat itu ada orang Badui. Badui itu orang Arab pedalaman, dusun. Misalnya dari Surabaya ini mungkin daerah Kidule Pacet lah. Dhuwur gunung. Nah, di situ makan orang Badui ini. Setelah makan itu dia nggak langsung pulang. Duduk-duduk sambil membungkus makanan itu. Bungkus kober begitu. Lah Imam Hasan hatinya itu apa? Agak suudzon. Kurang nyaman gitu. Kemudian bilang, "Wahai Bapak, bukankah lebih baik panjenengan ini enggak usah bungkus. Kalau lapar datang aja nanti sudah ziarah. Pagi, siang, malam monggo biar makanannya itu tetap seger." Orang ini bilang, orang Badui, "Mohon maaf Tuan, saya bungkus makanan ini bukan untuk diri saya sendiri." Dan untuk siapa? Tadi waktu saya masuk kota Madinah, di pinggir kota itu ada orang laki-laki yang agak tua. Beliau duduk sambil makan roti kering. Dan dibasahi hanya dengan air dikasih garam. Lalu dimakan. Saya kasihan. Ia sudah tua makan roti yang keras begitu. Makanya saya bawakan masakan ini biar nanti senang beliau. Lu dengar itu Imam Hasan ini nangis. Mengapa nangis? Imam Hasan kemudian berkata, "Wahai Bapak, tahukah panjenengan siapakah orang yang di pinggir kota Madinah di kebun kurma itu yang akan panjenengan berikan makanan?" Ya enggak tahu siapa. Yaitu bapak saya. Beliau itu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Dan karena kerja keras beliau di kebun kurma itu, akhirnya saya tiap hari bisa menjamu orang. Nah, itu kan amalan yang tidak banyak diketahui orang. Masya Allah. Jadi Imam Hasan putranya bisa menjamu banyak orang makan karena kerja keras dari Sayyidina Ali. Coba, ya Allah, cucu menantu Rasulullah kerja keras di ladang kurma orang untuk memberikan makan. Itu kan luar biasa itu. Dan saya yakin banyak orang yang begitu. Tiap hari Jumat bawa bungkusan nasi makanan, kemudian dibagi-bagikan di jalan. Nah, itu kan Masya Allah. Kalau itu bisa istiqomah di amalan sing uniku sing iso nyebabno gampang husnul khotimah. Gitu. Masya Allah. Ya Allah. Dan Abah itu suka yang begitu. Walaupun nggak pernah diceritakan, tapi saya tahu. Beliau itu kan suka olahraga kalau pagi. Jalan mulai pondok sampai menur sana. Jalan sendiri. Kadang sendiri. Nanti kalau sudah sampai sana ke warung. Makan. Di tengah jalan beli bungkusan, dikasihkan orang-orang yang di jalan itu. Ya Allah. Jadi itu kebiasaan yang tidak banyak diketahui orang. Yang tahu hanya dirinya dan Allah. Ya amalan yang begitu-begitu itu walaupun mungkin dipandang orang sederhana, itu derajatnya dhuwur itu. Masya Allah. Nah, itu satu. Yang kedua, kata Imam Ali karramallahu wajhaha, wahris fid dunya ala ridho itsnain. Berusahalah keras di dunia ini untuk mendapatkan ridho dua orang. Siapa? Ummika wa abika. Ibumu dan bapakmu.
Ya Allah, jarang sekarang itu yang apa namanya nyeneng wong tua itu jadi pelajaran utama, kan begitu. Apalagi memang nggak pernah diajarkan nang kampus itu kan. Kan mboten enten. Misalnya telung SKS pelajaran berbakti kepada kedua orang tua mboten enten. Ya Allah, akhirnya apa? Orang kehilangan roh dalam kehidupan ini. Harusnya yang memang kula jenengan matur suwun ini pertama kali itu wong tua. Nggih. Sebab kana wong tua kula jenengan lho gak ono. Gitu. Nggih. Walaupun ngapunten wong tua bahasane goblok, gak nate sekolah, gak punya ilmu. Setinggi apapun pendidikan anak, kudu nyucup sikile itu. Okay. Karena gak ada anak profesor kalau gak ada orang tua. Gak ada ulama, kiai, ustadz, nek gak ono wong tua. Bahkan nabi pun kalau gak ada wong tua gak pernah akan ada. Ya Allah, kadang-kadang sakniki wis sukses, duit akeh, omahe apik, mobil mewah, wong tua waduh gak pernah disambang. Ya Allah. Oh, makane oleh barokah urip niku tekon ndi mboten saged. Mboten saged. Makanya pernah nih Nabi Musa alaihissalam itu matur kepada Allah. Ya Allah, apa Musa? Kula niki pengen ngerti sinten kanca kula sing besok mlebu swarga panjenengan. Manjane Nabi Musa pede mlebu swarga. Nah, kula jenengan kan gak batik pede. Harusnya pede sebenarnya. Moko iman mlebu swarga. Urusan mampir kan urusan dhewe-dhewe. Diumbah. Ketika Nabi Musa tanya begitu, dijawab sama Allah. Kamu pengen ngerti? Nggih Gusti. Ya sudah, cari orang ini, dicari. Nah, akhirnya sesuai dengan apa namanya? Arahan bimbingan Allah ketemu. Ternyata masih muda. Ya mungkin usia sama Mas Ishak begitulah ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Mlebet. Mboten kula teng njaba mawon. Mboten takok arek niki. Siapa yang datang itu? Mengapa? Karena pemuda ini masih sibuk memandikan 2 babi. Jadi punya 2 babi itu dimandikan. Jadi pertama dimandikan di luar, disabuni macam-macam. Selesai kemudian diandui, ditaruh di kasur. Begitu. Satu selesai, satunya lagi diambil. Gowone yo bagus, digendong api, santun begitu. Kemudian dimandikan di luar, diandui, kemudian ditaruh lagi. Terus didulang. Jadi babi itu didulang dua-duanya. Masya Allah. Jadi Nabi Musa duduk di situ ya nyawang mawon. Melihat. Atine Nabi Musa iki gak kleru ta pangeran iki. Mosok koncoku nang swarga iku ingon-ingon babi. Kate ana tamu ya gak batik direken. Pangeran iki kleru bae. Atine. Akhirnya selesai semua, babi itu dua-duanya tidur. Lalu baru menemui Nabi Musa. Ngapunten, Pak. Niki nembe nuruaken napa? Nggih, peliharaan kula kali wau. Jenengan sinten? Aku iki Musa, Mas. Oh, Nabi Musa. Iya. Lah panjenengan wonten perlu napa mriki? Lah yo aku rene mau sakjane matur nang Allah, takok sapa kancaku besok nang swargane Allah. Tapi kok ketemu awakmu. Wah, ingon-ingon babi. Lah ngene iku Pak ngapunten, ben dinten kula niki kerjaane ngeten iki. Nek isuk sore niku mesti nggih ngedusi babi loro niki. Lah iya kok ngono dadi kancaku nang swarga. Salah.
Nah, ya ngono kok dadi kancaku nang swarga. Lah nggih duka. Kula nggih mboten sumerap. Kula niki ahli swarga napa mboten. Lho lah iya iki sing salah sampeyan napa Gusti Allah. Nggih duka. Lah iya. Cuma mosok Gusti Allah salah. Enggak mungkin. Sampeyan iki mesti duwe rahasia. Nah, ngoten. Akhirnya pemuda itu terus terang sama Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa apa? Sakjane babi loro niku nggih senes babi asli. Lah terus apa? Babi loro niku bapak ibu kula. Ndak kok iso babi. Nggih. Bapak ibu kula niki uripe mulai mbiyen seneng anakno dhuwit. Akhire nggih didadosaken Allah rupa babi niku. Nah kula njenengan kudu percaya zaman niku. Nggih. Langsung. Wong tadi kethek ae biasa. Enten wong kok gak Jumatan, kethek. Nggih. Lah niki ternyata babi loro niku wong tuane. Lho coba. Walaupun wong tuwa niku wis oleh azabe Allah, dadi babi loro tetep arek niki birrul walidain. Didusi, diandui, didulang, diturokno. Masya Allah. Akhirnya Nabi Musa, oh ya bener Mas. Yo sampeyan iki kancaku besok nang swargane Allah. Sebab akhlak sampeyan nang wong tuwa loro iku kaya ngono. Ya Allah. Oh. Nggih. Padahal mbon rupa babi. Kan bagate enak gembul babi niku. Nggih. Isin nggih. Ya Allah. Pun kesabdo elek. Nggih pun kesabdo elek. Lah sakniki kadang-kadang wong tuwane resi yo ganteng ayu karo anak gak batik direken. Nggih, ya Allah. Apa maneh wong tuwa loro dadi kembang bayang. Anake rebutan mboten gelem ngramut. Rebutan mboten. Kan begitu. Nggih, alasane sibuk nyambut gawe macem-macem Masya Allah. Padahal nggih urip niki sing kudu digoleki nggih ridane wong tuwa loro. Apapun keadaannya, yes wong tuwa itu harus dihormati. Malah bahasane Romo Yai Husain Ilyas, jok pisan-pisan anak itu ngandani wong tuwa. Ngandani. Walaupun salah. Mboten pantes. Dan itu salah. Salah. Nggih. Ya Allah. Ilmune wali niku kaya ngoten. Jadi jok pisan-pisan nasihati wong tuwa, walaupun mungkin salah. Lah terus apa nggih didongakno. Kanjeng Nabi Ibrahim niku ngapunten, bapake gak cukup kafir. Sing gawe pangeran. Nggih, sing gawe pangeran. Tapi gak pernah ngandani bapak iku gak pernah. Mboten nate didongakno mawon. Nggih, didongakno supaya disepuro oleh Allah. Ayate kan wonten. Masya Allah. Gini ku namine akhlake anak nang wong tuwa. Didongakno mawon. Bapak bolak-balik metu wae didongakno. Khususon bapak kula Al-Fatihah. Simpel mawon. Simpel. Ya Allah, betul itu betul. Wong tuwa niku ngapunten, kapak-kapakno nggih jiwane jiwa wong tuwa. Nek diomongi anak niku biasa gak patik trimo. Lho gak ridane atine wong tuwa nang anak sebab dikandani. Ndadekno gak enake nasibe anak. Walaupun mungkin wong tuwa enten salahe lho nggih. Nggih. Iki bahasane wong tuwa iku pangeran katon. Nggih niku wae lho, misale kana wong tuwa, kula jenengan lho gak ono. Nabi yo gak ono, kiai yo gak ono, omane ustaz. Mboten enten.
Masya Allah. Tadi yang keberapa tadi? Yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga, dawuhnya Imam Ali karramallahu wajhah, wasta'in ala syadaidi bi'ithnain. Minta tolonglah kepada Allah ketika menghadapi problem besar itu dengan sabar dan sholat. Bisobri wassalat. Kadang wong niku gupuh. Ya Allah, gupuh karepe dhewe, tapi gak nate sabar, gak nate sholat. Kan begitu kadang-kadang. Ya Allah, gelisah dengan masalahnya, tapi sholat niku rasa-rasa. Ya Allah. Biasanya bolak-balik nyudu. Bolak-balik nang kiai ya. Tapi mboten nate sholat. Ya iya nak kula nakal. Kula wiritan napa iki? Ya iya rezeki kula seret wiritan napa waqiah. Kadang-kadang nggih dilakoni. Cuma barang wis oke waqiah ditinggal mlayu karo Fatimah. Ya Allah. Asline urip niki kan pun dijagani oleh Allah. Napa nggih solusi to. Ketika kita punya masalah, ya sabar dan sholat itu. Makanya ulama dulu itu kalau punya masalah apapun itu mesti sholat dulu. Bahkan itu ada kiai ketika diundang orang mau ngaji itu sholat dulu. Katen nrimo niku lho sholat dhisik. Mari sholat baru diterima utawa ditolak. Ya Allah, sampai sebegitunya. Iku ngelakoni nggih Masya Allah. Sholat dulu. Nggih sholat dulu. Kalau kula jenengan kan rada ribet. Nggih. Omane sing rada ngentutan niku. Kalau orang bisa jaga wudunya mungkin bisa lah, tanpa wudu terus sholat 2 rakaat. Ya Allah, karena memang komunikasi yang paling baik hamba dengan Allah itu nggih sholat itu. Sujudnya sebenarnya. Sujudnya. Karena ketika orang itu mau sujud, gistemriku Allah akan menurunkan rahmat dan pertolongannya. Rahmat dan pertolongannya. Makanya sujud itu pengalaman spiritual yang sangat diiri oleh orang yang sudah meninggal dunia. Sujud teng Gusti Allah. Nah wong-wong sing gak gelem salat niku dereng sumerap. Bahwa besok ketika ia mati, sing diiri niku wong sing sujud. Nggih. Orang-orang itu ndak paham. Masya Allah. Makanya kita ini masih gelem salat, masih seneng sujud itu harus betul-betul disyukur. Dia harus betul-betul disyukur. Irinya harus sekarang. Irinya harus didhisikno. Ya Allah. Ya kita ini kebanyakan iri ku babakan dunya. Tapi kalau babakan pendekatan kepada Allah, gak pati iri. Ono kiai mobil mewah diiri. Pesantren gede diiri. Nyambut gaya apa? Enggak ngerti nek dalu kiai ini salat tahajud. Fatihah ping 1000, selawate 4444. Ngedeke turu. Nggih, kita itu sering begitu. Yang diri itu babakan dunya, tapi jarang iri dengan orang yang sregep maca Quran. Iri kepada orang yang sregep sholat tahajud. Iri yang sregep kepada orang yang senang belajar. Jadi makanya kualitas iri kita itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ceketer bahasane. Amatir. Amatir. Artinya
artinya bahwa iri Iya. harus diimplementasikan. Nggih, betul. Tidak sekedar iri. Ya. Tidak sekedar iri, harus pilih-pilih. Kalau sepanjang iri kita ini sik babakan dunya, ya derajat kula jenengan sakmuniku. Tapi kalau kira kita ini sudah iri kepada orang yang senang puasa sunnah misalnya, iri kita kepada orang yang senang baca Al-Quran, orang yang sodako macam-macam itu, wah berarti iri kita ini berkualitas. Iri mawon kudu kualitas. Ya Allah. Jadi gini kula nggih, mungkin kita ini masih perlu banyak belajar. Ya kan guru ke Romo Yai Imam Hambali dan guru-guru kita di Al-Victory dalam rangka itu mungkin agar iri kita ini gak cekeder begitu, amatiran. Harus iri yang betul-betul punya nilai di hadapan Allah. Jadi begitu. Itu tadi 3. Enggak. Bisa mawon. Sinetronnya bersambung. Tapi continue tadi. Dilanjutkan kembali. Tapi menarik tadi. Menarik. Yai, merahasiakan kerahasiaan kita dengan Allah itu kadang-kadang sulitnya setengah. Oh iya. Kadang-kadang kita ketemu teman aja. Kayak cerita. Iya cerita. Betul. Iya. Inggih. Kok ngantuk? Iya, aku jam 12. Lah itu. Nggih, kebaikan niku ngapunten kaya pelembungan diisi napa jenenge karbit iki lho. Pengen mundul lah ya mawon. Nggih. Itu kalau nggak bisa ngempet metu temenan memang itu. Ya kayak itu. Ngantuk. Mambengi mari tahajudan. Tapi saya yakin seperti Gus Gilmi, Mas Ishak punya amalan yang memang dirahasiakan. Dan itu wah itu bekal tadi wali ini pangeran ya begitu. Wali kalau mau tadi wali. Wali Santri. Ya Allah. Lalu apa namanya tadi ketika merahasiakan sesuatu itu ya ada hal yang perlu menjadi perhatian sekarang ini. Kamu di medsos kita sering dibangunkan oleh teman-teman kita waktunya sholat gitu di dalam grup biasanya. Ini gimana mau kapinya ya? Kalau itu sudah ada di kesepakatan grup, monggo. Artinya sekedar membangunkan kemudian jangan cerita oh aku rolas rokaat istighfarku ping 1000. Jangan. Kalau hanya sekedar membangunkan monggo baik-baik saja. Karena memang mungkin sudah jadi kesepakatan di grup itu ya. Artinya tahu sama tahu bahwa saling membangunkan begitu. Dan itu baik. Sama seperti ada grup one day one juice misalnya. Nah itu kan berarti kalau saya sudah khatam dicentang, itu niatnya bukan pamer atau apa, tapi memang sudah kelompok. Tapi di luar itu kita punya amalan yang tersembunyi, rahasia. Itu kan sudah umum. Makanya kalau sudah begitu sudah diketahui banyak orang. Makanya kalau orang-orang yang bisa menjaga hati ya gak melok grup-grup begitu. Karena memang itu amalan yang Allah itu suka ketika yang tahu hanya Allah dan hamba itu. Terima kasih ya. Kita akan lanjutkan kembali dulur Al-Victor kajian pada pagi hari ini, namun setelah jeda berikut ini. Baik. Sudah pertanyaan sudah mulai berdatangan. Ya. Niki telepon dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali sinten? Bu Fira. Fira, monggo. Nggih. Poin yang pertama dan poin kedua ketinggalan. Soal nomor
yang ketiga baru mohon sakit dulu lagi. Oke, matur nuwun kantor bawah. Bu Fira. Ketinggalan. Saya aja ketinggalan, telinganya nempel. Mas Ishak, silakan yang pertama. Ini kan tadi Sayyidina Ali bilang Pesan ya. Yang pertama, biarkanlah rahasiamu diketahui dua pihak, dirimu dan Allah Subhanahu wa taala, baik buruk maupun yang baik. Yang kedua, berusahalah keras untuk mendapatkan ridho kedua orang tua. Nah, ini dia. Yang ketiga ya. Minta tolong kepada Allah ketika menghadapi problem dengan sabar dan sholat. Yang keempat, belum. 5. Oke. Oke, sampai lu nggih. Sampun nggih. Apa dijelaskan malih? Diulangi dan. Mboten. Cekap apa? Cekap. Radio mboten saged diulangi. Nggih. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Amalan nopo, wirid nopo damel yuga kula sing ten pondok supados semua pelajaran saged dimudahkan, terutama hafalan Al-Qur'annya supados lancar kados putri Ustaz nggih. Nah, kemudian yuga kula ini mondoknya sama ya ten Al Jihadul Hakim saking ibu di Sidoarjo. Nggih, terima kasih. Nggih, Romo Yahusan itu pernah memberikan ijazah agar gampang nyantol, kepikirannya, hafalannya kuat. Itu disuruh membaca Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu kan Al-Qur'an nggih, surat Al-Baqarah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu dibaca 7 kali kalau mau belajar atau menghafal Al-Quran. Nah, insya Allah dibaringi kemudahan dan hafalannya itu kuat. Masya Allah. Ustaz Irfan ini. Nyantol semua ya. Mantap semua. Jawab-jawabnya Ali bin Abi Thalib subhanallah. Nggih, jadi itu nggih illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu kan nggih alimul hakim. Nggih. Subhanaka maha suci engkau Allah, la ilma lana tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka sungguhnya engkau anta nggih panjenengan al alimu yang maha mengetahui, Al-Hakim maha bijaksana. Itu kan dawuhnya malaikat. Jadi itu ijazah langsung dari malaikat itu. Ketika akan menciptakan Nabi Adam itu. Berarti si dereng enten menungso. Nggih, dungane pun enten. Tunggu tuwek kok. Tunggu tuwek. Bahasanya masih sak tunggu tuwek. Ada penekanan innaka anta. Iya. Dua-duanya. Iya. Ada. Itu maksudnya apa? Itu penekanan bahwa yang maha mengetahui dan bijaksana itu hanya engkau. Innaka anta 2 kali. Innaka engkau, anta ya engkau. Taukid. Nggih, taukidnya. Nah, itu memang hanya Allah. Makanya semua ilmu itu yang ngasih nggih Allah. Ya. Menungso niki ngasih goblok kabeh. Nggih, nambung ditempeli ngoten mawon. Nggih. Masyaallah. Lanjut. Nggih. Satu pertanyaan. Maaf Yai, bagaimana seorang hamba yang mau berjamaah di musola biar terhindar dari rasa riya? Terkadang datang lebih dulu nanti dikira pingin jadi imam, sementara kalau tidak datang lebih dulu salat berjamaah jadi molor. Karena hampir semua jamaah datang setelah iqomah. Takut disuruh untuk jadi imam karena ketawaduannya. Nggih, justru pikiran-pikiran seperti itu namanya riya. Allah. Nggih, jadi makanya kalau memang datang ke musola ya sudah datang saja. Niatnya itu menghadiri undangan Allah.
Jangan sampai di hati muncul kalau saya datang dulu nanti suruh jadi imam macam-macam. Jangan. Itu malah merusak hati itu. Ya sudah, kalau ingin ke masjid musola datang saja. Niatnya itu, ya Allah saya datang untuk memenuhi undangan sholat dari engkau. Ya sudah, enggak, mboten perlu. Itu berarti was-was. Dan was-was itu gudone setan itu. Ya, makanya ya sudah, kalau ingin ke masjid musola ya sudah, selesai wudu berangkat ke masjid sholat. Nanti jadi makmum, jadi imam wis apa jare. Dan itu apa namanya? Memang harus belajar. Makanya hidup ini sing didelok iku Gusti Allah. Jangan menungso. Nek ngereken omongane menungso, sumpek kula panjenengan. Nggih. Saestu sumpek. Ayo ndelok Gusti Allah, aja ndelok menungso. Apa maneh omongane. Wis kae iso urip bahagia, seneng niku mboten akeh. Nah ini kadang-kadang kuping itu dudu ndablek barang. Nggih, jangan terlalu gampang ngrungokno omongane menungso. Ya sudah, kita yang dilihat Allah. Titik. Apakah semacam itu Yai merupakan lembut-lembutnya riya gitu, bahasanya seperti itu? Ya bisa jadi. Dalam artian kalau misalkan kita ingin berangkat ke musola takut nanti dilihat oleh tetangga, wah sok-sok. Kan juga ada. Nggih, makanya itu yang seperti itu merusak hati. Engko gak ketemu Gusti Allah itu. Ketemu omongane manungsa itu. Makanya jangan gampang kita ini ngrungokno omongane manungsa. Ayo ndelok Gusti Allah. Allah itu yaitu orang itu kalau yang dilihat Allah, orang itu enggak beban hatinya. Nggak baju ini ya biasa. Misalnya begitu, nggak sandal ini ya biasa. Nggak kendaraan ini ya biasa. Coba kalau ngurungon omongane wong, supak. Golek kendaraan sing paling api, golek baju sing paling api, ngoten. Macem-macem. Kaya ibu-ibu iku lho. Jilbabe kudu serasi. Nek gak serasi golek dhisik nang pasar. Wah, dibelani yang begitu. Mengapa? Nggih, itu. Iku kan sebab apa ngrungokno omongane wong. Padahal orang belum tentu menilai dirinya. Ya kan kegeden rumangsa dhisik. Iya, makanya orang itu kalau ingin hidup ini enak, nyaman, ringan, ayo ndelok Gusti Allah itu. Apapun yang diomongkan menungso terkait dengan kita, apik elek itu ya sudah, itu urusannya Allah. Kalau itu pujian, semuanya kan nikmat dari Allah. Kalau itu cacian, hinaan, ya pasrah kepada Allah. Nggih, wong dilokne lho gak catu to nggih. Nggih. Cara fisik niku lho. Tapi mungkin atine, makanya atine itu di selimurnya begitu. Delok Allah, jangan delok manungsa itu. Itu sumpek yo. Mulai muring-muring. Makane to ya. Tuku mobil sing apik nang dealer kono. Lah terus ya apa dodol omah? Gak apa-apa, yang penting mobil apik. Turun nang mobil lagi. Betul itu. Orang itu kalau ngikuti omongane menungso mboten entek. Ya Allah, lamongan akeh ketheke. Akeh ngomong Kak Mariman. Neteni omongan Kak anak. Ya Allah. Lah, gantilah kok kuncine. Ya Allah. Kadang spione sing burek. Ngon ganti sak mobil-mobile. Astagfirullah. Masya Allah. Iya ngoten niku menungso nggih. Ayo nek menungso niku mobil tumpakane moh barokah. Ngoten. Alhamdulillah duwe mobil wis kaya apa mawon kondisine disyukuri. Nggih. Makane kudu tebel kupinge. Zaman sakniki kudu tebel. Tebel nggih. Nggih, ya Allah, hati-hati. Mbun sampai gampang kena pengaruh omongan orang.
kita ini harus jadi manusia yang merdeka. Ngoten lho. Iya. Nggih. Nah, ini habis ya, Mas? Nggih. Sampun. Sampun. Luwih kathah. Nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Pangapunten Gus Hilmi dan Mas Ishak, dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.